Update terus. Iya, ketemu lagi bersama kami ya, tentunya di sesi ngoceh, ngobrol cerdas hari ini. Dan seperti tadi kita sudah menyimak, kita berbincang-bincang profesi, ada profesi yang unik dan lain sebagainya. Dan kali ini juga kita akan bincang-bincang dengan seorang wanita tangguh ya. Jadi seorang wanita yang punya karir untuk membantu sesama anak muda, apalagi sedang wabah COVID ini ya. Kemudian juga suka bantu-bantuin klien yang nggak punya uang nih ya, proses pengadilan kan begitu panjang, mahal dan juga berbelit-belit ya. Dan beliau ini dengan sukarela membantu klien-klien yang kurang dana, termasuk gue. Gue juga Mas. Anda tidak sendirian, Ya, karena saya juga begitu. Kita berteman ya. Untuk kali ini kita berteman Mas. Besok nggak? Enggak. Mbak Lisa apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Baik, Budi. sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Iya. Mbak Lisa, apa kabar nih kegiatannya akhir-akhir ini? Ngapain aja? Kegiatan masih seperti biasa, aktivitas sebagai advokat, sebagai pendamping hukum. Ya cuma mungkin agak lebih berubah karena mengikuti masa pandemi saat ini ya, Mas Budi. Kan kita hampir semualah seluruh negara mengalami masa-masa Seluruh pandemi dunia, dengan ya. adanya COVID-19 ini. Ya semua aktivitas pastinya kemarin sempat memang Tiarap terhenti, gitu. tiarap, terhentaklah semuanya juga pasti. Tapi alhamdulillah 1 bulan ini mulai aktivitas, tapi dengan tentunya protokol kesehatan dijaga dengan kondisi pandemi saat ini. Ini kalau Papi Jadi Bon tuh mengikuti kekurangan ini dia. Kekurangan dana saya. Didepak dari kerjaan nih. Iya. Tapi kan banyak anak muda nih yang nggak bisa berusaha gitu ya. Benar. Pada tiarap semua. Nah ini gimana nih mengantisipasinya, Mbak Lisa? Kebetulan memang saat ini dari sebelum masa pandemi juga saya banyak mendampingi beberapa klien. Ya banyak juga sih anak-anak muda dengan segala persoalan hukum pastinya, dan juga mengenai kewirausahaan ya. Sekarang kan lagi banyak nih trennya untuk bagaimana sih cara dapetin uang. Itu ada gitu loh. siapa tuh? Oh, Ada apa itu? Ada apa itu? Penasihat hukum. Penasihat hukum. Berarti sama kayak saya nih, Mbak. Kamu penasihat cinta? Oh, enggak, aku penasaran. Bukan penasaran saya. Enggak, aku kan akhir-akhir ini baru di PHK. Karena kasus kemarin ya. Wabah kemarin karena di PHK. Kamu 6 kali Nyambungin aja ya. 6 kali di PHK. 6 kali di PHK. Karena aku nggak, menurut Weton nggak cocok kayaknya. Nggak cocok. Nah itu kan pengen buka usaha. Cuman kan kita punya keterbatasan pengetahuan modal gitu ya. Dari Mbak Lista, kira-kira apa yang bisa jadi masukan buat kami ini gitu. Ya, mungkin untuk mengawali, apalagi udah punya pengalaman di PHK ya. Iya, PHK itu pengalaman loh guys. Kasihan banget pengalaman Sedih. ke Australia kayak gitu ya. Di PHK. Kian ya. Tapi tetap harus disyukuri lah. Betul. Masa-masa sekarang ya mungkin ini juga bisa menjadikan sesuatu yang harus berkreatif ya. Karena dengan adanya PHK bukan hanya mungkin aku panggil apa Mas Bon aja, mungkin ada beberapa lah, hampir semua juga mengalami hal yang sama. Tapi kalau tadi Mas Bon bilang mau memulai usaha itu pastinya akan lebih baik daripada kita sebagai pekerja. Kan lebih baik bagaimana kita bisa membentuk satu usaha yang bisa justru merekrut orang masuk ke dalam pekerjaan yang kita buat sendiri gitu. Tapi usaha seperti apa sih untuk yang cocok untuk saat ini? Untuk memulai usaha banyak punya inovasi, punya kreativitas sendiri, membuat kue misalkan. Kayak kemarin kita dalam masa masuk pandemi kan masuk juga masa Ramadan tuh. Nah, di mana orang-orang pasti akan mencari kebutuhan untuk konsumsi puasa, pangannya buat, dan sebagainya gitu. Nah, ini juga mungkin bisa dimulai untuk para anak-anak muda yang memang, contoh ya, misalkan kemarin kebetulan ada beberapa juga yang saya kebetulan membuka beberapa binaan untuk para UKM pemula di juga Lengkong itu kebetulan ya, di daerah Kota Tangerang Selatan. Nah, mereka juga ingin berwirausaha tapi belum tahu memulainya seperti apa. Ada juga anak-anak yang masa kuliah juga kan sekarang semua dirumahkan ya. Nah, kemarin itu saya kebetulan ada beberapa anak-anak mahasiswa yang memang ingin berwirausaha, membantu keluarganya, orang tuanya yang memang termasuk salah satu kayak seperti Mas Bon lah di PHK gitu kan.
Nah, gimana caranya? Akhirnya dia saking kan sekarang lagi musim nih dalgona itu Oh, kan iya, buat kopi dalgona. Jadi dia buat, terus dia coba tawarkan internal temennya sistem PO, purchase order dulu kan. Nah, jadi mereka tawarkan seperti itu internal teman-temannya dari grup pertemanan. Nah, itu akhirnya bisa menghasilkan satu usaha secara nggak langsung kan. Hanya cuma beberapa kita juga akan berhadapan dengan pada saat pangan itu dijadikan satu usaha, itu kan harus ada izin-izin terkait dengan nanti Mbak Lisa juga mengurusi kesehatan. izinnya juga. Ya, gitu Oh, bisa ya. ke arah situ juga, Mbak? Semuanya dibantu dari A sampai Z. Jadi, Gitu. nanti bisa berkolaborasi mungkin dengan daerah pemerintah setempat. Dicari-cariin yang juga memang- linknya Ya, gitu ya. nah itu menjadi jadi nggak hanya kewajiban memotivasi semua. aja usahanya, tapi dicariin juga pasarnya, Iya. izinnya juga dicoba. Enak dong. Berarti kan sebagai kayak gue kena PHK nih, nggak mesti harus berduram Ini durja. dia. Iya. Ini di mana nih, Mbak Lisa? Iya. Oh, ini kebetulan waktu itu saya saat waktu di Baduy itu. Oh, di Baduy, Baduy, luar. jadi ya Baduy luar. Nah, kebetulan Ini waktu itu ada saat proyek apa nih? bantu mengadvokasi masyarakat Baduy juga. Ini kayaknya udah lama di 2019 ya. Nah, ini Nah, ini teman-teman advokat di teman-teman kantor. advokat. Nah, sekarang ngobrolin mengenai advokat nih. Kalau tadi kan anak-anak muda kan kayaknya udah dari A sampai Z udah dibantu gitu ya. Pernah nggak sih keancam sama pihak yang lain gitu? Karena kan ngebantuin orang-orang yang nggak punya dana gitu ya, termasuk Eike, Bow. Sama dong. Nah, itu pernah nggak sih di ini sama pihak-pihak lain? Misalnya Maksudnya? diintimidasi atau apa? Oh, kalau intimidasi sih itu udah biasa ya. Terkadang dengan pihak klien lawan, terkadang juga intimidasi dari aparat Udah jadi yang makanan memang sehari-hari merasa kali ya. Jadi terganggu mentalnya udah gitu terbentuk loh. banget ya. Jadi ya sebagai perempuan terutama juga yang memang menggeluti profesi ini ya itu tadi harus mempunyai Dan dari awal juga sudah sadar gitu sudah ya bahwa ini sadar akan- dengan segala Dukungan konsekuensi keluarga profesi. gimana? Dukungan Pak Ben gimana? Alhamdulillah Mbak Lisa. sih saya punya suami yang betul-betul sudah tahu profesi saya dari awal dan selalu merestui semua setiap kegiatan apapun ya. Sebenarnya kita selalu terbuka. Kalau saya lagi menangani Tapi Pak Ben nggak beberapa takut misalnya, aduh ini ayangku perkara. nanti kalau misalnya ada Kenapa-napa apa-apa di ya. jalan gitu. semuanya kan kita awali dengan Bismillah. Oh. Itu Pasti. kayak lagu aja apa namanya? Diawali dengan bismillah. Kita Oh, bukan. dilamar dengan Bukan ya, dilamar dengan bismillah. Itu film kali, Mas. film ya. Nggak tahu juga sih. Dejus, kamu mau nanya apa sama Mbak Lista? Mau nanya apa? Saya kaget, Mas. Nanya sih kaget. Iya, jadi dukungan dari Pak Ben, dari keluarga, pokoknya full lah ya, full of Oh, love lah ya. alhamdulillah. Tapi pernah nggak sih ngerepotin mereka gitu pada satu saat ujuk-ujuk nggak pulang gitu karena harus ini Nanganin kasus menangani ya. kasus Pernah, gitu. pernah saya waktu itu nanganin perkara di daerah Lampung. Iya. Jadi kebetulan memang kalau suami kan lebih kepada kekhawatiran kita kalau harus pakai supir ya, pakai harus ini. Tapi pada saat itu kondisi saya nggak bisa pakai supir gitu. Tapi saya harus tetap jalan dengan rekanan juga kebetulan perempuan. Jadi kita bawa kendaraan, saya nyetir gantian itu. Nah begitu mau arah balik, kalau nggak salah waktu itu tuh Ada banjir. kapal tuh nggak bisa nyebrang, nggak bisa merapat ke dermaga karena dermaga. ada itu ombak. Jadi itu harus lama. Jadi kita Nunggu ditelepon, berjam-jam. ya akhirnya sempat disusul ke Merak. Nah begitu kita keluar dari kapal itu ternyata kita cuma berdua loh. Kamu nggak pakai supir gitu. Nah itulah yang jadi kekhawatiran ya kadang-kadang. Kadang-kadang kita perempuan apalagi istri hanya untuk menenangkan suami, iya pakai supir padahal Kalau kita gitu saat mobilnya itu gede lagi ya. Gedean mobilnya dari orangnya. Iya, Mobil gede pasti. banget gitu. Tebel. Mbak Lisa, di akhir Iya. bincang-bincang kita ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa. Iya. Silakan. ya mudah-mudahan kita di masa pandemi ini bisa melewati segala sesuatunya dengan terus tetap berikhtiar, semangat, jaga kesehatan, yang pasti kita turut mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Iya. Pastinya pemerintah juga memberikan arahan atau anjuran itu yang terbaik untuk diri kita secara pribadi dan juga melindungi kita sekaligus melindungi orang lain yang ada di sekitar kita. Itu Iya. saja mungkin. Sukses ya Mbak Lisa ya. Amin. Terima Salam kasih. untuk
Pak Benyamin Daphni dan Alhamdulillah juga wassalam seluruh keluarga disampaikan. tercinta. Amin. Iya, kita berarti sudah habis nih ya ngocehnya dan nanti kita akan beralih ke Zoro. Zoro tuh apa? Zodiak orang-orang. Gue juga baru tahu tadi. Ya udah nanti kita langsung ke Ya. Zoro ya. Sekarang kita pamit di ngoceh ngobrolan cerdas hari ini.